itu menjual produk, salah satunya di parkir lah. Air mineral, air mineral, begitu ya. Kenapa ini bisa terjadi pungli? Saya yakin itu sebelumnya sudah ada kesepakatan. Dan ini tidak bisa tiba-tiba misalnya jualan aqua dibilang pungli. Kita tidak melakukan pungutan liar, karena dibilang pungutan liar itu ketika tidak ada dasar aturan hukumnya. Dan saya bisa mengatakan bahwa teman-teman desa itu berimprovisasi. Kan ormas juga ADART-nya bagus, kontrol sosialnya, ya. NGO ini kan bagian kontrol sosial di luar government kan. Apalagi Karang Taruna ada di dalam. Jangan sampai stigmanya tanda kutip preman berseragam atau preman plat merah. Nah, kemarin itu harus kita akui seperti itu dan terjadi beberapa kasus. Apakah Karang Taruna kemarin dianggap gagal menurut? Tidak gagal, Kak Erik ya. Kenapa Bapak Kades nggak mau, beberapa Bapak Kades nggak mau mengakui Karang Taruna? Karena tadi ini bicara politik juga mungkin. Kalau dari angka 1 sampai 10 Kang Abad, kepengurusan kemarin berapa? Di angka berapa? Menurut saya sih 8. Kang Japet? Nyari sempurna dan perlu disempurnakan. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara, Bicara No Doang. Kali ini kita kedatangan dua pemuda idaman yang luar biasa. Karena sesuai umur pemuda, kita akan bahas tentang anak muda. Masih pemuda ya? Iya, siap. Nah, kita akan membahas terkait tema yang mengangkat wadah organisasi pemuda, ya, yaitu Karang Taruna. Nah, di samping saya nih yang ganteng luar biasa dan amazing lillahi ta'ala. Kang Japet, Sehat Kang Japet? Terima kasih, alhamdulillah kita sehat. Kang Japet di Karang Taruna. Saya di Karang Taruna, di Kepolisian Karang Taruna ya. Kabupaten. Sebagai? Kebetulan saya sebagai Ketua Bidang Program Karang Taruna Kabupaten Subang. Oke. Kang Abad? Kebetulan saya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwodadi. Ya, ini teman-teman dari Karang Taruna. Terima kasih sudah hadir di Hak Bicara, karena memang ada permintaan terkait Karang Taruna. Ya. Menyikapi bagaimana fenomena Karang Taruna ini yang timbul tenggelam. Ya. Eksistensinya kemana nih? Ada sih muncul gitu kan eksistensi, tapi mohon maaf nih tanda kutip eksistensinya malahan negatif. Nah, ada bahwa Karang Taruna merupakan salah satu wadah organisasi kepemudaan dari mulai tingkat desa sampai di kabupaten juga ada kan, bahkan sampai nasional. Ada yang bilang bahwa organisasi ini organisasi plat merah ya, yang memang strukturnya kepanjangan tangan dari pemerintahan. Betul kan? Nah, mohon koreksi apabila salah. Nah, tapi akhir-akhir ini mungkin udah lama nih ya Karang Taruna. Kita nggak tahu juga. Kita di lapangan sering mendengar Karang Taruna sampai tingkat dusun. Tapi kita muncul stigma-stigma negatif nih. Ya, karena ketika ada Karang Taruna nih sudah ada bahasanya tentang pengkondisian dan lain sebagainya kan. Masyarakat udah wah kalau kayak ada proyek atau apapun ini fakta yang terjadi di lapangan sering seperti itu. Beberapa mungkin oknum kan. Nah, kadang juga masyarakat khususnya generasi muda kita hari ini juga mungkin tidak tahu apa sih Karang Taruna gitu. Nah, saya ingin ke Kang Japet dulu lah. Menjelaskan sebenarnya Karang Taruna itu apa sih? Untuk sahabat dan teman-teman Hak Bicara dan warga Karang Taruna di seluruh Indonesia, wabil khusus warga Karang Taruna di Kabupaten Subang, perkenalkan nama saya Ujang Yusuf Japet. Kebetulan saya diamanahi sebagai Ketua Bidang Organisasi Karang Taruna, sebagai Ketua Bidang Program dan Perencanaan di Karang Taruna Kabupaten Subang. Mungkin sedikit saya akan menjelaskan apa sih Karang Taruna gitu. Terutama ini buat Gen Z dan kaum milenial ya, yang kebetulan mungkin sedikit agak kurang paham tentang apa sih Karang Taruna gitu. Nah, kita balik dulu ke beberapa puluh tahun ke belakang bahwa Karang Taruna itu sebuah organisasi sosial yang didirikan di Kampung Melayu, Jakarta pada tanggal 26 September tahun 1960. Saat itu kebetulan diketuai oleh Haji Kojali dan itu diprakarsai oleh para pemuda di Kampung Melayu itu di zamannya Bang Ali Sadikin ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI pada saat itu. Dan
Karang Taruna itu adalah potensi kesejahteraan sosial. Bahwa jenjang kepengurusan Karang Taruna itu diawali dari kepengurusan desa. Jadi Karang Taruna itu selesai di tingkatan desa. Tidak ada Karang Taruna di tingkatan dusun, RW, RT atau lain sebagainya. Sebetulnya Karang Taruna banyak menuai prestasi-prestasi yang luar biasa. Cuman ya tadi, karena hari ini zamannya media sosial, terkadang kebaikan seperti apapun dan karya nyata kami seperti apapun, sebesar apapun, ini tenggelam. Karena itu tidak terpublish, Erik ya. Yang muncul hanyalah ada tadi dengan catatan-catatan tadi. Nah, kita dapat sampaikan juga, itu sebuah persoalan yang sebetulnya menjadi pembahasan kami, wabil khusus di Karang Taruna Kabupaten. Karena bagaimana tidak, kita harus sampaikan, di Kabupaten Subang, Karang Taruna punya produk hukum lokal dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Subang nomor 66 tahun 2021 itu membahas atau menjelaskan tentang tata kelola atau cara penyelenggaraan berkarang taruna, di mana begitu jelas Karang Taruna secara kedudukan sebagai organisasi sosial di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, dan dengan katakanlah tadi segala macam itu dan ininya yang di dalamnya menyangkut tentang kerjasama dan kemitraan. Nah, inilah mungkin yang menjadi garis bawah untuk persoalan itu. Nah, kita dapat jelaskan dulu bahwa Karang Taruna secara keanggotaan emang kita sel-sel pasif, usia dari 13 sampai ke 45. Itu yang dinamakan warga Karang Taruna. Hari ini dengan adanya undang-undang desa itu ada hak asal-usul berdasar atas riwayat desa ya, hak asal-usul desa. Nah, di sana jelas terkait ibaratnya retribusi dan lain sebagainya. Emang terkait retribusi yang tidak jelas itu dilarang, Erik ya. Tetapi boleh loh Karang Taruna melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan beberapa pihak, baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan swasta dan pihak-pihak lain. Karena dalam sejatinya Karang Taruna itu wajib menjalankan usaha kesejahteraan sosial. Ada loh Karang Taruna juga, mohon maaf, ketika warga masyarakat katakanlah terkena musibah, ada warga yang meninggal dunia, mereka tampil di depan. Mereka memberikan beberapa diantaranya kebutuhan untuk pemulasaraan jenazah, dan itu free, itu gratis kan ya. Nah, mungkin hal itu yang tidak terpotret, yang munculnya hanya ada koordinasi, pungli dan lain sebagainya. Oke. Nah, seperti itu. Tadi Kang Japet mengatakan kalau Karang Taruna boleh bekerja sama. Ya. Ya, karena tadi kita juga organisasi hidup karena memang harus ada anggaran. Ya. Nah, kalau kita bicara ada ART, secara sistematis, adakah anggaran khusus baik itu dari desa atau kecamatan untuk Karang Taruna atau kabupaten, katakanlah APBD nih. Ya. Yang kedua, bagaimana teknisnya si Karang Taruna ini di desa dalam bab kerjasama baik itu dengan pihak swasta, bahasana koordinasi itu yang memang terkesan tanda kutip pada akhirnya mereka juga seperti kebingungan dalam hal kerjasama itu yang menghasilkan profit, yang pada akhirnya terjadilah kasus-kasus yang dianggap bahwa itu tidak berdasarkan payung hukum, tidak didasari dengan legalitas gitu. Sehingga si Karang Taruna ini kesannya seolah-olah memang japrem aja gitu. Ini terbukti dari 3 kasus kita yang dari Kabupaten Subang, dari mulai Parigi, terus Wantilan, sampai terakhir Anang Sopian, sampai terkena sidak gubernur kita. Oke, menjawab itu nanti Kang Abad ikut menambahkan juga terkait tadi bicara tentang katakanlah hal apa saja misalnya yang jadi penghasilan Karang Taruna. Kita dulu dari bawah atau dari belakang ya, bahwa Karang Taruna sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 bahwa Karang Taruna itu bagian daripada lembaga kemasyarakatan desa yang secara otomatis itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk diberikan anggaran dari anggaran pendapatan belanja desa. Nah, terus di luar daripada itu, Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang hidup di tingkat desa bisa juga melaksanakan kegiatan-kegiatan, misal kita sampingkan dulu untuk urusan tadi yang dibilang japrem dan lain sebagainya. Kita buat saja misalnya Karang Taruna punya sebuah kelompok usaha bersama. Kube lah ya, kube, punya kube. Karena kenapa saya bilang demikian? Salah satu ketua Karang Taruna desa yang saat itu berhasil dengan kubenya.
kita sebagai Karang Taruna terutama di tingkat desa, datanglah kita kepada pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa dan BPD. Di desa bisa loh membuat produk hukum sebagai turunan daripada peraturan-peraturan yang ada di atas. Ada peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019. Ada juga peraturan Bupati Subang. Nah, terus di bawah juga ada peraturan desa tadi yang disebut tentang hak asal usul desa. Nah, kita muat, kita kaji naskah akademisnya, teman-teman terlibat di dalamnya. Karena setiap peraturan itu, apalagi di desa kan ini wajib dikonsultasikan oleh desa kepada bupati melalui camat. Nah, salah satu contohnya di desa saya. Di desa saya ada produk hukum di desa yang mengatur terkait itu. Sehingga bentuknya kerjasama. Kita tidak melakukan pungutan liar. Karena dibilang pungutan liar itu ketika tidak ada dasar aturan hukumnya. Dan saya bisa mengatakan buat teman-teman desa itu berimprovisasi. Karena apa? Ini ada juga kejadian lucu Kang Abad ya. Ada di beberapa kepengurusan desa, mereka buat anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri. Padahal sudah jelas anggaran dasar, anggaran rumah tangga Karang Taruna itu udah baku hasil temu karya nasional tahun 2020. Nah, ini ada mereka membuat aturan seperti ini itu nggak boleh. Ini harus dicatat juga oleh teman-teman Karang Taruna desa ya. Terkait kerjasama, kasus Anang, Sopian di Kaliang sana, kasus Parigi, kasus Wantilan itu, menurut Kang Abad itu pungli? Kalau berbicara pungli, ya mungkin tadi dengan keterbatasan SDM ya, tadi di teman-teman tingkatan desa. Tadi Kang Japet sudah... Enggak, maksud saya itu pungli atau bentuk kerjasama? Kalau untuk Wantilan ya, contoh ya, Wantilan itu kerjasama. Karena ada produk yang dijual, dan itu pun ada kesepakatan. Tapi kenapa sampai terjadi? Kan itu sampai ada laporan kan, dan sampai dieksekusi loh oleh APH dalam hal ini. Ini yang saya kurang paham nih. Artinya kan begini, teman-teman di tingkatan desa itu menjual produk, salah satunya di parkir lah. Air mineral, kan, begitu. Ya. Kenapa ini bisa terjadi pungli? Saya yakin itu sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan menjual air mineral misalkan 5.000 atau 10.000. Gitu kan. Artinya tindakan APH itu keliru dong, karena sudah ada kerjasama. Iya, maksud saya jangan hanya tadilah mungkin dari APH sendiri itu ada apa ya modus operandi atau apalah gitu kan, asumsinya kan gitu. Padahal tadi ketika terjadi pungli itu ada yang pihak dirugikan gitu. Yang saya lihat ya, ini pendapat saya diduga lah. Mungkin tadi ya mungkin APH sendiri melihat dari satu sisi saja. Nah, saya sangat tidak setuju sebetulnya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan bisa kerjasama kita bentuknya kan. Walaupun tadi mungkin APH sendiri tadilah melihat dari satu sisi saja. Kenapa Karang Taruna Kabupaten tidak mengadvokasi yang di bawah? Ya, kita sudah sampaikan juga, dan kebetulan ini karena kami di penghujung waktu. Kita sudah sampaikan, kebetulan saya kan katakanlah gudangnya pemikiran di Kabupaten Subang hari ini. Kemarin kita sudah komunikasi dan kita sudah berdiskusi dengan teman-teman pengurus harian di Kabupaten. Menyikapi perihal ini, kita menginginkan ada audiensi dengan pihak Forkopimda. Kenapa? Biar ada edukasi dan ada kejelasan juga mana sih yang dibilang pungli, mana yang terkategori pungli. Karena kalau misalnya kita melihat kewenangan desa hari ini, ketika itu dituangkan menjadi sebuah produk hukum dan disepakati, otomatis itu harus dijalankan. Dan ini tidak bisa tiba-tiba misalnya jualan aqua dibilang pungli. Kalau itu katakanlah di perdesnya dibahas bahwa bentuk kerjasamanya itu, misalnya penjualan aqua dengan pihak katakanlah pengusaha, dalam ini pihak ketiga ibaratnya. Nah, itu tidak bisa dibilang pungli. Tetapi kan tadi, kita pun belum jelas batasan-batasan yang dibilang pungli terhadap Karang Taruna itu apa. Dan insya Allah kita merencanakan ke depan, kita harus secepatnya ketemu dengan Pak Bupati, harus ketemu dengan Pak Kapolres, ketemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri, dan kita ingin diedukasi. Nah, kadang Karang Taruna kita gagap menghadapi ini. Ya, bukan hanya Karang Taruna sebenarnya, tapi kita bicara Karang Taruna. Ketika contoh kasus Anang Sopian kemarin di Kaliang sana, Tanah Merah,
ada permit dong dari provinsi pada akhirnya ternyata untuk itu ada izin. Mereka berlindung di balik izin. Nah, si warga nih kudu ngadu ke mana kan? Tanah jalan rusak ngebul. Akhirnya ngobrol lah dengan beberapa pengurus termasuk Karang Taruna. Majulah Karang Taruna dalam hal ini. Nah, akhirnya bertemulah dengan pihak pengusaha. Kumaha ya, kaganggu. Mereka bernegosiasi dengan bahasa ya gentleman agreement lah, ngobrol masing-masing gitu. So kumaha tanpa ada dalam hal ini pihak terkait yang punya kewenangan. Nah, pada akhirnya terjalinlah muncul kesepakatan. Seperti kasus Anang kemarin kan. Tapi pada saat ditemukan kan hanya menengahi itu Karang Taruna tuh. Tapi pada saat ditemukan, ya pada akhirnya mereka tetap dalam kondisi salah. Nah, harus bagaimana nih? Jangan sampai teman-teman Karang Taruna di bawah dibenturkan selalu dengan pihak investor setelah mereka punya perusahaan berlindung di, saya udah punya izin, apa-apaan lu? Sudah punya izin. Dan mereka contoh termasuk CSR pun kadang tidak direalisasikan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, peran serta Karang Taruna hari ini, bagaimana mengadvokasi ini sebagai bagian dari peran serta Karang Taruna harus punya eksistensi dan punya nilai tawar yang ada gitu di lingkungan masing-masing gitu. Seperti apa? Mungkin Kang Angban dulu, salah satunya Puradadi yang sering terjadi hal tersebut. Tadi sudah begitu jelas dibahas oleh Kang Japet, karena kita ini organisasi sosial, organisasi mitra pemerintah, artinya plat merah. Di dalam Permensos nomor 25 tahun 2019 itu kalau tidak salah ada 10 bab dan 46 pasal. Di sana dijelaskan di bab 5 itu tentang pemberdayaan Karang Taruna. Nah, hari ini saya berharap ke depan dengan pemerintah daerah bisa membuka ruang-ruang untuk Karang Taruna, artinya untuk pemberdayaan itu. Sebetulnya sudah jelas dalam Permensos itu kan, diberdayakan Karang Taruna. Bisa melalui dinas sosial gitu kan, bisa melalui pemerintah desa di Karang Taruna desa gitu kan. Nah, kita berharap ruang ini dibuka oleh pemerintah, karena walaupun bagaimana Karang Taruna ini adalah mitra pemerintah, organisasi plat merah. Itu sudah jelas di bab 5 itu ada pemberdayaan Karang Taruna. Di sana peran aktif pemerintah daerah untuk membuka. Hanya saja mungkin kebanyakan yang terjadi di lapangan tadi terkait SDM teman-teman juga, mungkin saya tidak menyalahkan juga lah. Yang penting tadi SDM teman-teman diperbaiki, dipersiapkan ya, terus pemerintah daerah dalam hal ini membuka ruang. Artinya sesuai rujukan di Permensos nomor 25 tahun 2019. Di sana sudah jelas kok pemberdayaan Karang Taruna. Begitu, Kang. Nah, kan bahasa pemberdayaan Karang Taruna ini masih ngambang nih ya. Seperti apa? Kan kita tidak bicara BUMDes, bagaimanapun organisasi Karang Taruna adalah organisasi non profit. Beda halnya dengan BUMDes, ya. Betul. Sangat berbeda. Betul. Artinya tafsir dari pemberdayaan ini akan sangat luas, Kak. Nah, ini bagaimana kita harus mempersiapkan itu, karena bagaimanapun Subang akan menghadapi itu, jangan-jangan sampai ada lagi korban-korban teman-teman di bawah yang pada akhirnya menjadi korban aturan yang mengambang ini. Dari jauh-jauh hari hal seperti ini sudah kita duga akan terjadi juga, Kak Erik ya. Karena bagaimana tidak ya, begitulah sebuah konsekuensi ketika sebuah daerah berkembang akan menjadi daerah industri. Tentunya berbagai dinamika akan terjadi. Dan kesiapan harus benar-benar ada kesiapan, salah satunya Karang Taruna. Ya tadi kita kembali lagi, bicara tentang itu, mungkin saya juga menyadari, dan ini kekurangan kami di kepengurusan yang ada tingkat lebih tinggi, karena kami tidak pernah melakukan kaderisasi secara berjenjang. Kita tidak pernah atau belum pernah, atau jarang mungkin, jarang saja bahasanya jarang, untuk menularkan pengetahuan kami kepada teman-teman di tingkat desa. Artinya memang Karang Taruna kepengurusan kemarin itu dianggap gagal? Tidak juga, tidak gagal, karena saya dalam posisi meneruskan dan memperbaiki. Jadi tidak gagal. Kemarin kepemimpinan Kang Tapi Heri, kan tadi diakui bahwa tidak ada kaderisasi. Itu berarti salah satu kegagalan dong. termasuk begini, terlepas apapun, sebagus apapun sebuah kepengurusan menyusun program, ini akan kembali. Apa? Persoalannya support sistemnya. Nah, support sistem kemarin ya kita sadari kurang dari pemerintah daerah, bahkan bisa dibilang tidak ada. Dan kami di kabupaten berdikari untuk bisa melaksanakan semua program-program yang berjalan. Nah, tetapi tadi saya meyakini bahwa ke depan akan ada perbaikan. Saya meyakini bahwa Pak Bupati ke depan akan mensupport maksimal Karang Taruna. Amin. Banyak sekali yang
tidak mau nih. Bahkan terkesan tadi ada beberapa intimidasi atau hal-hal yang sifatnya justru menyingkirkan peran Karang Taruna. Ini kan jadi pertanyaan. Betul. Nah, menurut Kang Abad kenapa? Terutama di Purwodadi banyak sekali nih. Memang inilah uniknya Karang Taruna ya. Memang kita tidak garis komando ya. Ya, Pet, Kang Erik. Jadi di level tingkatan desa itu sebagai pembinanya adalah kepala desa. Terus yang mengeskakan pun kepala desa. Begitupun dengan kecamatan. Pembina di tingkat kecamatan itu camat. Kabupaten bupati. Nah ini tidak garis komando. Lagi Karang Taruna ini gitu. Ya mungkin ini yang menjadi persoalan. Tadi bahkan ada beberapa kepala desa yang atau bukan beberapa, hampir mungkin tidak bisa bersinergis ataupun tidak membuka ruang Karang Taruna sebagaimana mestinya. Tadi begitu. Nah, dengan sistem seperti ini agak sulit nih kalau kita bicara apa yang disampaikan tadi Kang Japet. Artinya hanya koordinasi, ya. Bagaimana intervensi regulasi yang akan dibangun agar sinkronisasi terjadi nanti ke depannya. Sementara aturan yang disampaikan tadi, bagaimanapun kepala desa lebih wewenang nih mengatur Karang Tarunanya sendiri dibanding Karang Taruna kabupaten. Oke, kita tambahkan apa yang sudah disampaikan Kang Abad, tapi kali ini kita agak slow aja karena ini Genji nonton kita juga ya, sama generasi milenial. Kita jangan kelihatan kayak opa-opa gitu. Iya benar. Jadi gini, kita enjoy aja bro ya, bahasanya kita pakai bahasa teman-teman aja. Tadi bicara yang disampaikan Kang Abad itu benar, tetapi hari ini sudah ada perbaikan, Kang Erik. Tadi disampaikan bahwa hasil temu karya nasional itu kita nggak putus-putus banget deh bro. Dalam artian tidak loh hari ini desa pembina utamanya diasakan hanya oleh kepala desa, melainkan ada tambahan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2020 kemarin, bahwa ketua atau kepengurusan Karang Taruna desa itu harus mendapat SK pengesahan dari pengurus Karang Taruna kecamatan. Dan tentunya berikutnya sesudah mendapat SK pengesahan, dasarnya itu baru kepala desa meng-SK-kan dengan SK pengukuhan. Jadi nggak putus kan, ada juga keterkaitannya walaupun tadi nggak 100% gitu. Nah, sampai ke tingkatan yang lebih tingginya sama seperti itu. Dan terus tadi ada beberapa poin juga yang kita lihat di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ini masih gamang dan belum jelas. Misalnya, ya sedikit kita singgung itu dulu biar nanti nyambung ya obrolannya. Terkait calon ketua Karang Taruna di tingkat desa itu nggak boleh menjadi anggota partai politik. Sementara di tingkatan yang lebih tinggi, mohon maaf semuanya anggota dan pengurus partai politik gitu. Nah, ini mohon maaf nanti ketua nasional itu dan ketua Jawa Barat Kang Topong ya, ini diusulkan juga loh nanti di Temu Karya Nasional tahun 2025 nanti bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna harus direvisi. Termasuk tadi poin tadi dan berikutnya hal apa terkait itu? Ya tadi kita jelas saja bahwa hierarki keorganisasian Karang Taruna itu tidak putus nyambung. Walaupun kita menyadari Kang Abad ya, kalau Karang Taruna satu komando nih ngeri nih, partai politik ngeri. Karena bayangin 1345 yang hari ini populasi penduduk Indonesia itu berapa persennya itu warga Karang Taruna. Baik itu kecamatan ataupun desa, kenapa tidak mau kolaborasi? Ini kan lebih ke trust. Jangan-jangan nih, karena tidak ada trust ke Karang Taruna, stigmanya wah iya bakal ya loba ayam meren gitu bahasa ya seperti itu kan. Nah, bagaimana Karang Taruna ini merubah stigma? Jangan sampai, mohon maaf nih, kita juga hari ini juga masyarakat mulai miring terhadap, kan ormas juga ADART-nya bagus, kontrol sosialnya ya. NGO ini kan bagian kontrol sosial di luar government kan. Apalagi Karang Taruna ada di dalam. Jangan sampai stigmanya sama yang di luar. Mohon maaf nih, katakanlah tanda kutip preman berseragam atau preman plat merah. Nah, kemarin itu harus kita akui seperti itu dan terjadi beberapa kasus. Apakah Karang Taruna kemarin dianggap gagal menurut? Tidak gagal Kak Erik ya. Kita sampaikan dulu bahwa sebetulnya ini fakta ya, bahwa apapun yang menjadi alasan teman-teman Karang Taruna, para ketua Karang Taruna di tingkatan desa itu adalah tokoh.
kenapa Bapak Kades nggak mau, beberapa Bapak Kades nggak mau mengakui Karang Taruna karena tadi ini bicara politik juga mungkin. Bayangin loh, Karang Taruna kalau on the track, dia udah ditokohkan, dia udah bekerja secara sosial yang bisa dibilang tanpa pamrih, ini ngancam bro terhadap posisi kepala desa ke depan. Mungkin Pak Kades harus jujur ya, salah satunya seperti itu. Makanya kenapa ini sering banyak dibentur-benturin juga. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa nggak dikasih anggaran, hanya ngandelin BKU yang hari ini 450.000 sekali pencairan. Luar biasa itu. Nah, ini harus jujur dan ini harus dipotret juga. Walaupun di sisi lain ada Karang Taruna, kepengurusan Karang Taruna yang benar-benar berkolaborasi Karik dengan pemerintah desa. Ketika kepala desanya baik hati dan soleh. Tapi kan ada juga yang tadi dibilang, waduh ke depan nih lawan politik gua bisa menang tanpa pilkades gitu. Nah, sehingga tadi sebentar kita sampaikan juga. Nah, ini fakta yang terjadi hari ini. Karena tadi jangan negatifnya doang dipotret, ya positifnya harus dipotret juga ya. Semua rata-rata kita jadi saksi dan pelaku mungkin di pileg kemarin. Bagaimana tidak para ketua-ketua Karang Taruna di tingkat desa dikejar oleh semua caleg dengan tanda kutip positif. Mungkin Kang Abon pun dikejar di Kumayu, lumayan pengaruhnya gitu. Kalau seperti itu. Nah, karena bagaimana tidak ya? Mereka jadi vote getter, mereka punya basis massa. Minimalnya ketua Karang Taruna di tingkatan desa itu 10 orang setidaknya dia bisa loh mengajak, dan faktanya lebih daripada itu. Nah, sehingga tadi kurang lebih kalau saya mungkin bukan menafsirkan, melihat ini kayaknya sengaja aja didorong. Dan tentunya tadi dibilang sama Kak Erik, mungkin jangan-jangan ini preman berseragam. Ya, kita nggak tahu juga, yang jelas mah. Bisa nggak nih Karang Taruna melalui Pak Bupati per hari ini kita, apalagi bupatinya juga anak muda ya. Bisa nggak membuat aturan untuk orkestrasi ini? Saya yakin bisa. Karena kenapa tidak? Kemarin saja 2021 kebetulan saya salah satu orang yang menginisiasi dengan lahirnya peraturan Bupati Subang terkait Karang Taruna. Dan saya berkeinginan ke depan tidak hanya peraturan Bupati. Pak Bupati nanti perbubnya direvisi, diperbaiki, dan teman-teman di DPRD juga buat juga dong peraturan daerah terkait Karang Taruna. Kan Karang Taruna organisasi sosial, pemberdayaan, berbeda dengan Bundes kan. Bisa enggak nih Karang Taruna ini menjadi organisasi yang non profit tetapi punya anggaran yang pasti nih, negosiasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dan juga desa, artinya melalui surat peraturan yang jelas gitu. Bisa nggak Karang Taruna hari ini mengusahakan itu? Sangat bisa. Sehingga Karang Taruna punya marwah ketika dia bertugas. Sangat bisa karena tadi kan saya menyampaikan ada 7 jalan nih. Jadi mana jalan kedua, jalan ini yang kedua itu mengoptimalisasikan peran Karang Taruna dengan pemerintah, baik itu desa ataupun pemerintah daerah. Karena kalau di kecamatan kan tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirumuskan dan dikeluarkan dalam sebuah produk hukum ya. Kalau di desa bisa, di kabupaten bisa. Tadi kan disampaikan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 2018 begitu jelas. Terus diatur juga bahwa Karang Taruna itu salah satu elemen ketika dalam rapat penyusunan atau rapat musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah desa itu mereka harus masuk. Nah, seperti itu. Di kabupaten pun saya nanti berharap seperti itu dan yakin nanti Pak Bupati akan membuka ruang juga untuk kami Karang Taruna Kabupaten bagaimana ke depan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati ada masukan, ada sharing, ada diskusi dengan kami. Kita bangun satu pemikiran bahwa kita Karang Taruna harus bisa menciptakan iklim kondusif bagi investor. Itu yang harus disepakati ya. Nah, terus berikutnya bagaimana? Biar nanti tadi kita nggak dibilang lagi loh pungli dan lain sebagainya. Kita jamin dulu orang mau nanam investasi di Subang kondusif. Karena kita yakin Subang nih bakal maju bro. Ke depan bakal maju. Teman-teman akan bergerak secara kehidupan yang layak itu akan bisa dicapai oleh teman-teman. Tinggal kita mempersiapkan diri. Salah satu di antaranya apa? Tapi sebelum itu kita nambahin dulu. Biar nanti agak penasaran. Keanggotaan tadi disampaikan bahwa Kang Erik
ini sel-sel pasif. Dia mau mendaftar mau tidak, usia 1345 otomatis jadi warga Karang Taruna. Oh gitu. Ya, seperti itu. Itulah makanya tadi kami pun ingin mengusulkan bahwa nanti di Temu Karya Nasional, nanti pimpinan-pimpinan kami di tingkat nasional itu tolong ada masukan juga apakah itu perlu dirubah atau diperbaiki atau bagaimana. Kalau dari angka 1 sampai 10 Kang Abad, kepengurusan kemarin berapa? Di angka berapa? Menurut penilaian saya sih 8. 8. Kang Japet, kalau kita bicara penilaian, walaupun tentu Kang Japet dan Kang Ya. Abad juga bagian struktural, angka berapa itu? Harus mengakui gitu kan? Harus mengakui dan jujur, dan termasuk saya yang ada di dalamnya, betul. dengan segala kekurangan yang terjadi. 8 ya? 8 Kang Abad. Kang Japet? Nyari sempurna dan perlu disempurnakan. Oh, saya angka tuh, angka. Angka yang nyari sempurna dan perlu disempurnakan berarti apa? Ini yang sudah dilakukan. 9,5 dong. Yang sudah dilakukan Kang Heri itu sudah luar biasa. Saya tidak bicara Kang Heri, kok Ya. jadi ke Kang Heri sih? Enggak, kan bicara tentang Karang Taruna Subang itu tidak bisa lepas dari nama Heri Susanto. Kang Abad berarti menilai Kang Heri kepemimpinannya hanya 8. Oh, kalau 8 bagus. Oh, bagus. Bagus kalau 8 itu. Kang Japet? Lebih dari 8. Tapi, tadi bicara kecamatan. Kang Abad, emang selama ini struktural kabupaten ini tidak pernah mengadvokasi atau berkomunikasi secara intens terkait Ya, yang jelas gini, kecamatan itu nggak punya duit dan nggak ada duit yang dialokasikan untuk kecamatan. Ya. Iya, artinya selama ini kabupaten gimana? Ya, kalau komunikasi intens kita intens ya dengan Kang Heri Susanto sebagai Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Subang. Itu hanya mungkin tadi kan terlepas, namanya juga manusia kan, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ya mungkin tadi sifatnya juga manusia mungkin kan. Kang Heri mungkin belum maksimal, mungkin seperti itu. Mencapai 4 miliar. Kalau seandainya teman-teman desa dikasih 5 juta, Karang Taruna Kecamatan dikasih 50 ibaratnya. Nah, kabupatennya misalnya berapa? Nggak nyampe 3,5. Dan saya yakin Pak Bupati mampu ya, Pak Bupati pasti mampu untuk itu. Amin, amin. Biar teman-teman bisa berdaya juga, bisa bergerak juga. Apalagi kita punya satu konsep yang hari ini tadi, dalam rangka mendukung kebijakan Pak Bupati dan Pak Gubernur, terutama di bidang lingkungan hidup. Saya secara pribadi menginginkan teman-teman Karang Taruna di tingkat kecamatan itu bisa berdaya. Berdayanya dari apa? Saya membahasakan lebih baik hidup dari sampah daripada menjadi sampah. Sampah persoalan serius hari ini di Kabupaten Subang, tidak hanya di Kabupaten Subang, mungkin di Jawa Barat. Nah, hari ini peran Karang Taruna itu di tingkat kecamatan tadi disampaikan. Nah, ke depan Pak Bupati nanti didengar ya, bahwa Karang Taruna Kabupaten Subang bagaimana caranya harus bisa mengelola sampah. Sekian episode dengan Karang Taruna yang identik dengan preman menjadi Karang Taruna yang intelektual. Sepakat ya? Jangan dong, jadi dengan preman. Enggak lah, kita sudah disampaikan. Tanda kutip saya tambahin. Siap, mantap. Oke, Pokoknya sukses buat Kang Erik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara no doa.